Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi dengan mata kuliah statistik pada pertemuan kedua. Kali ini kita akan membahas terkait dengan penyajian data. Nah, kita hari ini akan membahas tentang penyajian data. Oke, apa sih fungsi dari penyajian data itu sendiri? Nah, fungsi dari penyajian data itu sendiri itu sangat penting dalam mengambil sebuah keputusan ya. Kita ada 3 hal, yaitu kita akan membahas tentang distribusi frekuensi dan bagaimana penyajian data itu terjadi. Dalam penyajian data, kita akan membahas tentang distribusi frekuensi, penyajian data dengan grafik, dan penyajian data dengan MS Excel. Di mana kedua hal ini, yaitu grafik dan MS Excel itu akan memudahkan kita dalam membaca suatu data. Nah, dalam penyajian data, itu sangat penting ya, tadi sudah saya sampaikan, untuk membantu mengambil keputusan yang tepat dan data mentah yang sangat sedikit memberi informasi. Ada 5 hal dalam penyajian data yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kita harus memahami masalah dan jawaban apa yang akan diperlukan. Kemudian, kita kumpulkan data tersebut yang sesuai dengan masalah dan tujuan. Setelah itu, data kita tata ke dalam distribusi frekuensi, kemudian data kita sajikan dalam bentuk distribusi secara grafik, dan yang terakhir, data kita tarik kesimpulan mengenai permasalahan yang di awal tadi. Nah, dalam distribusi frekuensi, kita akan melakukan pengelompokan data ke dalam kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori, dan setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam 2 kategori atau lebih. Ada 3 langkah. Yang pertama adalah kita mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian membuat kategori atau kelas, yaitu data dimasukkan ke dalam kategori yang sama sehingga data tersebut masuk dalam satu kategori ya, mempunyai karakteristik yang sama. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pentabulasian data dari data mentah yang sudah diurutkan ke dalam interval kelas. Ini adalah contoh data saham yang ada di BEI. Oke. Ini ada 22 data saham. Nah, ini. Kemudian langkah pertama kita harus mengurutkannya. Ini kita urutkan, kita masukkan ke dalam Excel, ya. Untuk mengurutkan ini paling mudah adalah kita menggunakan Excel. Setelah kita urutkan, kita masukkan ke langkah kedua, yaitu membuat kategori kelas. Panduan dalam menentukan banyaknya kategori kelas dengan menggunakan bilangan bulat terkecil sehingga menggunakan rumus 2K lebih besar daripada N. Misal, kita misalnya 2K ini 2 pangkat 2 lebih besar daripada N. N-nya tadi itu berapa? N-nya tadi itu N-nya tadi ini kan ada 22 ya. Berarti N sama dengan 22. Berarti N-nya 22. Sama dengan 2 pangkat 2, 4 lebih besar daripada 22. Berarti salah. Kita coba lagi. 2 pangkat 3 lebih besar dari N. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 16. Lebih besar dari 22. Salah. Lagi. 2 pangkat 4. Lebih besar daripada N. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4. Kali 2 lagi. Sama dengan 8. Kali 2 lagi. Sama dengan 16. Pangkat 4 ini sudah. Kali 2 lagi. Sama dengan 30. 32. Berarti sama dengan 32 lebih besar daripada 22. Kayaknya ini ada yang salah deh. Bentar. 2 pangkat 2
sama dengan 4. 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 2 pangkat 4 sama dengan 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Stop di sini. Ini 8. Nah, ini salah saya. Berarti di sini 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Itu apakah lebih besar daripada N? No. 16 lebih besar daripada 22. Salah. Kemudian 2 pangkat 5. Lebih besar daripada N. Berarti berapa tadi? 32 ya? Berarti 32 lebih besar daripada 22. Berarti jarak dari kategori kelasnya ada 5. Ini kategori kelas. Oke. Nah, kemudian langkah ketiga adalah menentukan interval kategori. Dalam menentukan interval kategori, kita harus melihat dari nilai terbesar dikurangi nilai yang terkecil. Kita akan kembali ya. Nilai terbesarnya berapa? Kita lihat. Nah, ini adalah nilai terbesar. Sedangkan ini nilai terkecil. Oke. Berarti kita buat interval kelasnya sama dengan nilai terbesar 114 dikurangi berapa tadi? 77 per kategori kelasnya nih ada 5. Kategori kelasnya ada 5. Dibagi 5 sama dengan apa? Kalkulator 7,4. Berarti interval kelasnya ada 7,4. Nah, sehingga interval ini nih ya, di awal ini kan jadi 77,0 ditambah 7,4 sama dengan 84,4. Nah, didapatkanlah intervalnya itu 77,0 sampai 84,4. Berapa banyak jumlah frekuensinya untuk interval sekian sampai sekian? Kita hitung. Ada berapa nih? Kita lihat. Sampai 8, 4, 1, 2, 3. Nih, ada 3 ya. Nah, ini pun cara mencarinya sama. 84,5 sampai 91,9. 84,5 sampai 91,9. Nah, ada 4. Ya. Dan seterusnya. Kemudian kita melihat bagaimana cara menghitung distribusi frekuensi relatif. Setelah data dikelompokkan ke dalam bentuk distribusi frekuensi, Anda mungkin ingin melihat sebaran ya dalam bentuk persentase. Berapa banyak data yang masuk dalam satu kategori atau kelas. Keinginan mengubah bentuk dari frekuensi yang absolut distribusi frekuensi relatif diharapkan dapat memudahkan data menjadi dalam membaca yang tepat dan tidak kehilangan makna dalam kandungan data. Contoh, interval kelasnya ada 77, sekian. Frekuensi relatifnya sekian. Cara mencarinya berarti 3/22 kali 100. 3 didapatkan dari mana? 3 dari sini, jumlah frekuensi. 22 dari mana untuk melihat persentase ya? 22 dari berapa banyak jumlah N. Kemudian dikali 100. Nah, didapatkan 17%. Nah, dalam kelompok penyajian data, kita bisa melihat dari batas atas dan batas bawah.
Nah, batas atas itu yaitu nilai terendah dalam satu interval kelas, dan batas bawah adalah upper class limit. Dalam kelompok penyajian data itu ada nilai tengah dan nilai tepi kelas. Tanda atau penciri dari suatu interval kelas merupakan satu angka yang dapat dianggap mewakili suatu interval kelas. Nilai tengah kelas letaknya berada di tengah-tengah setiap interval kelas. Dan tepi kelas itu nilai batas antara kelas dan border. Jadi misal batasnya ini, bordernya ini. Nah, tepi kelas itu di sini. Nah, itu tepi kelas. Contoh ya, ini adalah contoh batas atas dan batas bawah. Kalau kita mau melihat nilai tengah itu berarti ini batas atas 77,0 ditambah 84,4. Kemudian dibagi 2 sama dengan 80,7. Oke, ini adalah apa tadi? Nilai tengah. Kalau misalnya kita melihat nilai tepi kelas, kalau kita ingin melihat nilai tepi kelas, itu berarti tepi kelasnya itu ini 77,0 ya. Berarti 76,9 ditambah 77,0. Oke, kemudian dibagi 2 sama dengan 76,95. Itu nilai tepi kelas bawah. Kalau nilai tepi kelas atas, misalnya, berarti yang dari sini, ya, tepi kelas atas. Berarti, hapus. Bisa nggak ya? Sorry ya. Berarti kalau nilai tepi kelas bawah, no, tepi kelas atas. Berarti dari sini ke sini. Oke. Berarti 84,4 ditambah 84,5 bagi 2 sama dengan 84,45. Ini adalah nilai tepi kelas atas. Nah, dalam penyajian data itu ada histogram dan poligon. Dimana kalau histogram itu merupakan diagram balok, sehingga akan sangat mudah dipahami. Sedangkan poligon adalah grafik yang menghubungkan antara titik-titik yang satu dengan titik yang lainnya. Ini adalah contoh histogram dan ini adalah contoh poligon. Oke, kemudian saya di sini akan masuk ke Excel ya. Cara mencari untuk mencari Excel. Nah, oke, kita akan melihat cara mencari histogram ini. Ini cara mencari untuk histogram. Bisa juga kayak gini. Kita hapus. Ini ya. Kita pilih masukkan data. Kemudian kita blok.
Jadi, oke, harga saham per lembar. Sedangkan untuk grafik, nah ini dalam bentuk grafik ya. Oke. Baik, demikian adalah salah satu materi kita pada pertemuan kedua, yaitu tentang penyajian data. Jika ada pertanyaan, bisa langsung chat ke grup WA. Oke, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.